sekalian, kita melanjutkan dengan hasil temuan kemarin setelah kita buat model bagaimana kita membaca program-program Presiden Prabowo ini sehingga kita bisa memaknainya lebih dalam apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi teman-teman sekalian, ada 8 program yang kita pilih, memang begitu banyak ya, ada beberapa program lain yang tidak masuk ke dalam kita dalam riset ini, cuma kita membatasi di 8 ini saja. Ini pun kita ambil yang mewakili kira-kira percakapan publik yang cukup besar begitu, sehingga 8 ini kita batasi. Karena kalau banyak juga nanti agak tidak terlalu fokus, karena kita pengen tahu sebetulnya arah dari model dari cara Pak Prabowo untuk pendekatannya dalam programnya. Yang kedua, ada sumber daya fiskal dan kapasitas birokrasi yang terbatas. Artinya memang kita lihat hampir setiap hari Menteri Keuangan selalu saja bicara di depan publik untuk meyakinkan bagaimana daya fiskalnya itu kuat. Kemudian kapasitas birokrasi yang terbatas, artinya dengan begitu banyaknya program-program unggulan yang dilakukan pemerintah, itu perlu untuk meningkatkan kapasitasnya untuk bisa menjalankan dengan baik. Nah, kemudian setelah itu kita melihat dan seluruhnya itu kita buat semacam prioritas ya, prioritas yang ditentukan oleh Pak Prabowo. Memang ini bicara tentang Big Bang, keseluruhannya harus berjalan dengan lancar dengan sekaligus, tetapi juga perlu ada ditentukan prioritas dari arsitektur portofolio yang katakanlah program yang jelas. Jadi bukan daftar program yang lepas antara satu dengan yang lainnya. Ini yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa seluruh program yang ada di Pak Prabowo itu adalah satu kesatuan. Apa tujuan dari pertanyaan kunci dari riset ini? Ini kita menentukan nanti mana prioritas relatif dari 8 program quick wins ini, kira-kira begitu. Kemudian menggali pengalaman implementasi di 12 kota dan menggali pengalaman di 12 kota, menggali pengalaman di 12 kota, 72 dengan 72 responden ahli. Mati lagi. Memang kalau menyampaikan prestasi pemerintah sering gangguan. Sabotase. Ya, kalau terdekat. Jadi kita ingin menggali pengalaman implementasi di 12 kota. Kemudian dengan 72 responden ahli, dan kemudian kita akan menyatukan ada satu kerangka yang kita buat, yaitu ada anchor, engine, dan stabilizer. Mana yang sebetulnya menjadi legitimasi dari pemerintah. Kemudian engine artinya mesin new economic growth tersebut. Kemudian stabilizer yaitu stabilisator dari semua program itu yang bisa membuat masyarakat itu lebih tanda petik ya stabil begitu. Pertanyaannya, dari 8 ini mana yang masuk kepada anchor, engine, dan stabilizer dan implikasi kebijakan? Kira-kira begitu. Nah, ini ada sedikit teman-teman sekalian. Ini apa sih sebetulnya dengan yang disebut dengan anchor, engine, dan stabilizer? Jadi poinnya adalah anchor itu kita bicara tentang legitimasi dan social cohesion. Kita bicara tentang engine, berarti kita bicara tentang growth dan economics dan multipliernya gitu. Kemudian stabilizer itu kita bicara tentang social protection. Nah, 3 ini kemudian kita pakai kerangkanya agar kita masukkan ke dalam 8 program itu, mana yang masuk anchor, mana yang masuk stabilizer, mana yang masuk engine. Ini kita temukan kenapa? Karena untuk bisa lebih memudahkan pemerintah sebetulnya mana program-program yang sudah berjalan dengan baik, mana program-program yang menjadi prioritas, mana menjadi program-program yang seharusnya bisa menjadi engine, kira-kira begitu. Kemarin nanti kita akan bahas apakah memang betul misalnya MBG itu bisa menjadi engine economic growth yang selama ini. Kemarin kalau nggak salah Pak Menteri Keuangan bilang ya ini sebagai engine gitu ya. Nah, kita lihat nanti dalam hasilnya. Kemudian kita bicara tentang siapa sih responden dalam 12 kota itu. Kita mengambil di 12 kota besar yang kemudian ini sebetulnya bisa kita
kita golongkan barat, tengah, dan timur gitu ya teman-teman. Ada Medan, Bandar Lampung, Bandung, Jakarta, Denpasar, Surabaya, Makassar, Manado, Ternate, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Samarinda. Adapun kategori profesinya itu terbanyak adalah dari akademisi, dari dosen ekonomi, kesehatan, fisiko, dan seterusnya. Yang kita minta adalah kalau akademisi ini dia minimal di S3. Kemudian yang kedua adalah legislatif, ya ada 12 orang, 12 responden, anggota DPRD kota atau kabupaten, dia bisa ketua fraksi atau bahkan ex DPRD juga bisa sebetulnya. Fokusnya itu adalah tentang implementasi daerah, tentang anggaran, dan seterusnya. Kemudian kita juga masukkan birokrasi dan pemerintah daerah, ada 14 responden. Ini ada Bapeda, ada sampai ke bawah ya, bahkan di wilayah juga kita tanyakan di beberapa daerah mendapatkan kecamat, lurah, aparatur staf camat bahkan ya, ataupun kepala desa. Kemudian ada pelaku usaha, ada HIPI ya, pengusaha pribumi, kemudian Kadin, direktur, komisaris PT, pelaku usaha, pengusaha lokal, dan seterusnya. Kemudian ada tenaga kesehatan, ini menjadi salah satu poin sebetulnya yang kita masukkan. Kenapa banyak di sini? Karena tadinya kita mempunyai hipotesis cek kesehatan gratis itu seperti apa mereka melihatnya, seperti itu kira-kira. Sebetulnya nanti kita akan bisa lihat hasilnya. Kemudian juga teman-teman dari aktivis sosial, dia punya NGO atau aktivis di NGO, NGO, dan juga ada dari media, dari PWI, dan seterusnya. Ini berjumlah keseluruhannya adalah 72. Kita menggunakan metode mixed method, yaitu ada dua, yaitu analytical network process, yaitu dia modelnya itu adalah membuat bobot referensi agregat daripada responden. Maksudnya ngapain sih ini NNP itu? Jadi di dalam diagram ini kita akan bisa melihat mana yang dianggap paling penting pada saat ini. Apakah MBG, apakah KDMP, 3 juta rumah, cegah kesehatan gratis, diplomasi Palestina, sekolah rakyat, kemudian kampung nelayan, dan lumbung pangan. Gitu. Jadi yang mana yang dianggap paling penting? Dan kemudian mana yang paling mendapat perhatian publik atau moral atau bahkan politik? Dan terakhir mana yang dirasakan paling mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah? Begitu kira-kira. Jadi tapi ada satu catatan di sini. Ranking tadi misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 8 itu bersama dengan preferensi kolektif masyarakat pada satu titik waktu tertentu, yaitu pada saat 3 bulan kita melaksanakan riset ini. Jadi artinya apa? Berarti bukan otomatis misalnya nomor 1 itu adalah program yang paling produktif, bukan itu yang kita lihat. Juga bukan program yang paling berdampak secara ekonomi, bukan. Yang juga bukan program yang paling menentukan stabilitas ekonomi, politik, dan seterusnya. Gitu. Nah ini ada diagram ya, poinnya itu ada tujuan, dimensi, dan subdimensi. Tujuan itu kita akan mengevaluasi dari 8 program ini yang kita batasi. Kemudian kita masuk kepada dimensinya, di situ ada 4, relevansi, efektivitas, implementabilitas, dan berkelanjutan. Kemudian kita ada 16 yang kita subkriterianya, ya mulai dari relevansinya macam-macam dari sini teman-teman nanti bisa dilihat. Dan kemudian programnya kita masuk ke dalam 8. Jadi 8 program ini kita batasi. Memang misalnya kayak sekolah dan muda kita tidak masukin ya, apalagi kayak yang pengolahan sampah ya, itu juga nggak kita masukkan, dan seterusnya. Tapi kita memasukkan kira-kira yang memang menjadi pada saat kemarin itu menjadi percakapan publik yang top of mind kira-kira yang sudah kita lakukan survei sebelumnya yang dilakukan oleh Adidaya di situ, yaitu makan bergizi gratis nomor 1, kedua KMP, kemudian dulu namanya masih dari KMP ya, kemudian 3 juta rumah, kemudian cek kesehatan gratis, diplomasi Palestina, mendukung Palestina merdeka, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan terakhir adalah menjadikan lumbung pangan desa. Adapun tujuannya tadi sudah kita laksanakan, kita sampaikan. Ada dimensi relevansi, efektivitas, implementabilitas, keberlanjutan. Ini semacam variabel dan indikator kira-kira begitu ya kalau dalam riset-riset ini. Nah, apa namanya hasilnya? Jadi di sini Bapak teman-teman sekalian bisa lihat dari dimensi penilaian bahwa para ahli itu melihat dari 8 program itu
yang penting bagi ahli itu program tersebut harus punya relevansi dan implementabilitas yang kuat. Artinya program tersebut punya relevan nggak dengan pembangunan nasional. Apakah implementabilitas berarti implementasinya apakah bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang mereka tinggal begitu ya. Nah, kriteria dimensi di sini paling bawah begitu ya. Jadi dalam keseluruhan kita sudah tentukan 16 tadi. Jadi pertanyaannya kita tidak buka secara umum ya, kita sudah tentukan. Kemudian yang paling menjadi kriteria itu menjadi permasalahan itu adalah paling bawah ya. Ini kita bacanya dari bawah. Itu adalah efektivitas anggaran. Ini yang menjadi kekhawatiran dari para ahli terkait 8 program ini. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas teknis pelaksanaan. Artinya memang ini teknisnya gimana sih gitu ya. Dan itu menjadi banyak persoalan yang sekarang menjadi percakapan publik. Dan yang ketiga adalah relevansi regional. Ini membuktikan bahwa memang kita bicara tentang ahli-ahli di daerah, setiap daerah, setiap kota kita ambil 6 dengan ada beberapa kriterianya. Nah, ini relevansi dengan daerahnya masuk, berarti memang ini mereka para ahli itu mengaitkan ini dengan kebutuhan daerahnya, kira-kira gitu ya bacanya. Dan yang paling sedikit memang sebetulnya dampak jangka panjang tentang SDM dan dampak ekonomi secara langsung. Ini artinya memang mereka melihat sebetulnya sebelum masuk kepada dampak langsung ekonomi secara ekonomi, itu sebetulnya yang ditanyakan itu adalah tentang anggarannya, tentang kompleksitas teknis pelaksanaannya gitu. Jadi bahkan dampak ekonomi nanti dulu paling belakang, kira-kira begitu bacanya. Dan yang tengah-tengah itu misalnya tentang koordinasi lintas sektor, kemudian hubungan publik dan sosial. Itu yang menjadi temuan pertama. Kemudian ini yang menjadi temuan utama dari analytical network proses. Jadi yang paling tinggi itu adalah ternyata itu 23,3% itu bobot globalnya itu adalah dukung Palestina. Nah, yang kedua ini kami juga cukup surprise sebagai peneliti. Kami kira yang lain, ternyata yang nomor 2 itu adalah kampung nelayan merah putih bagi daerah-daerah gitu, 16,75%. Kemudian yang ketiga adalah 3 juta rumah, 13, koperasi daerah desa merah putih 12,8, cek kesehatan gratis 9, lumbung pangan nasional 8,9, sekolah rakyat 8,18, dan terakhir justru menjadi perhatian dari prioritas dari para ahli itu adalah makan bergizi gratis. Jadi poinnya itu sebenarnya teman-teman, peringkat tertinggi itu bukan berarti fungsi yang paling penting ya. Jadi misalnya di sini nomor 1 itu dukung Palestina untuk merdeka. Itu sebetulnya bukan bicara tentang paling penting, tapi bagaimana prioritas yang menjadi harus dilakukan oleh oleh pemerintah begitu ya. Nah, tingkat kalau misalnya kalau riset di publik itu punya margin of error ya, kalau di sini kita sebut dengan konsistensi rasio CR ya, dan jauh di bawah batas maksimal itu 0,110% ya, tapi ini kita di bawah 0,03% keseluruhan, 0,03, artinya memang jauh sekali. Ini mengindikasikan bahwa tingkat konsistensi penilaian dari si para ahli ini itu juga sangat tinggi. Kemudian sebenarnya saya cek juga dengan metode lain ya, analytical hierarchy process, hasilnya sama persis dan tidak berubah urutannya. Artinya memang 8 program ini menjadi memang sudah paten lah kira-kira gitu ya, valid struktur prioritas yang dihasilkan, kira-kira begitu. Kemudian kita juga melakukan kualitatif, jadi 72 responden itu juga kita langsung in-depth interview. Kemudian kita wawancara, kita secara terstruktur dan kemudian mendalam. Apa sih kata-kata yang paling muncul di sini? Kalau teman-teman lihat langsung di sini yang paling kelihatan adalah anggaran ya, anggaran distribusi makan gitu ya, targeting, kira-kira gitu. Artinya apa? Para ahli di daerah ini melihat bahwa fokus responden bukan pada slogannya, tetapi adalah pada mekanisme belanja dan eksekusinya. Kemudian muncul kritik utamanya tentang tata kelola, pusat koordinasi daerah,
koordinasi pusat dan daerah, kualitas data, risiko, dan rente yang muncul ya, ada risiko rente, kemudian keberlanjutan fiskal. Artinya kekhawatiran terbesar itu adalah tentang kebocoran, kemudian tumpang tindih kewenangan dan tekanan fiskal yang panjang. Poin penting dari interview ini, hampir tidak ada penolakan ideologis terhadap 8 program. Dukungan ada, tapi dia bersyarat. Syaratnya apa? Jadi negara harus membuktikan kapasitasnya. Ini yang menjadi salah satu syarat bagaimana Big Bang, Big Push itu bisa berjalan, yaitu kapasitas negara membesar dan yang kedua adalah integritas pelaksanaannya. Ini sesuai dengan temuan kita yang sebelumnya tentang bagaimana Big Bang dan Big Push itu bisa jalan ya. Kemudian ini juga hasil penelitian kita. Jadi pembicaraan dari 72 ahli tersebut, expert tersebut, justru paling banyak adalah MBG. Dia 280 kata-kata yang terkait dengan MBG. Yang kedua, percakapannya adalah tentang KDKMP 200, kemudian kampung nelayan 160, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, lumbung pangan dan Palestina. Justru Palestina paling belakang, nggak banyak dibicarakan. Apa artinya? MBG adalah program paling populer sekaligus paling kentang. Poinnya begitu. MBG paling menonjol dan paling kompleks, paling diingat dan dirasakan, tetapi juga paling banyak dikritik oleh masyarakat. Karena juga logistik lah, kualitas lah, ada risiko kebocoran dan seterusnya. Kedua, sekolah rakyat dan kesehatan gratis itu relatif stabil. Memang ini tidak terlalu muncul di media ya, percakapan publik juga ada ya, karena memang ini ya berjalan saja. Nah, ini dipandang sebagai fondasi pendidikan dan kesehatan dengan kritik yang lebih rendah. Dan koperasi desa, kemudian kampung nelayan, ini strategis tapi rawan di koordinasinya, gitu ya. Dan juga satu lagi sebetulnya di tiga juta ini ya. Nah, ini yang menjadi salah satu poin dari 8 prioritas ini. Kemudian dari 8 itu kita juga bisa lihat di 3 daerah, karena kita bicara di 12 kota. Ini ada Indonesia Barat, Tengah dan Timur gitu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat bahwa kalau di Barat itu Indonesia Barat, kritik para ahli itu tentang tata kelola dan ketepatan sasaran gitu. Berbeda dengan teman-teman yang ada di kawasan Tengah, itu menuntut, dia kritiknya itu menuntut dampak yang nyata. Jadi apa sih yang nyata buat kita gitu ya? Apakah benar-benar program ini membuka kondisi kita semua gitu ya? Nah, kalau di Indonesia Timur, para ahli itu justru masih berkutat masalah penguatan SDM dan infrastruktur. Ini masalah ini yang kemudian berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Selanjutnya kita bicara tentang sebetulnya mana sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita sebutnya dengan strategic core gitu ya, prioritasnya tinggi, resikonya tinggi. Ada stable strategic, ada risk zone, dan juga operasional rutin. Strategic core itu adalah program penting sekaligus kompleks. Dan ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu jadi temuan kita. Ada KDKMP di situ, ya kayak teman-teman bisa lihat yang warna pink ya. Ada kampung nelayan dan ada 3 juta rumah. Ini yang kemudian perlu dilaksanakan pemerintah pada tahun depan, tahun ini maksudnya 2026. Karena ini biasanya di akhir tahun sampai awal tahun ya kira-kira begitu. Kemudian stable strategy, yaitu program prioritas yang relatif aman, dan ini terkait dengan legitimasi pemerintah. Ini adalah Palestina merdeka. Makanya ini kemudian menjadi legitimasi pemerintah. Kalau dulu kita kenal dengan adanya Indonesia masuk dalam gerakan non-blok, Palestina merdeka ini sebagai legitimasi pemerintah dalam isu hal-hal yang sifatnya internasional. Belum lagi itu menjadi kebanggaan bagi para masyarakat Indonesia bahwa pemerintah kita adalah yang mendukung tentang kemerdekaan Palestina. Ini yang kemudian kemudian ada risiko ya, itu risikonya tinggi tetapi bobot strategisnya sudah tidak dominan lagi, itu MBG dan lumbung pangan. Jadi perlu dievaluasi sambil jalan hingga tataran teknis. Dan terakhir adalah operasional ya, rutin gitu, dan ini
cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat yang tadi memang tidak terlalu dikritik ya banyak oleh para ahli. Nah ini adalah model ya, modelnya apa saja sih sebetulnya. Jadi ternyata kalau kita kelompokkan ketiga itu ada anchor sebagai legitimasi pemerintah. Makanya pemerintah kenapa sangat concern di belakangan ini tentang narasi global dan legitimasi tentang Palestina Merdeka. Itu jumlahnya kira-kira 23%. Jadi kalau misalnya 23% ini maksudnya begini, prioritas ya, membacanya adalah prioritas. Jadi jika ada program 8 ini yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan, 23% perhatian pemerintah itu harus di anchor-nya, 43% di engine dan 33% di stabilizer. Artinya memang narasi tentang Palestina Merdeka itu paling tinggi 23%. Makanya kita lihat belakangan apalagi tentang isu tentang BOP muncul itu menjadi 23% ya. Kemudian ini yang kedua tentang engine, ini adalah tentang new economic growth ya. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Jadi kita lihat ada kampung nelayan 3 juta rumah dan koperasi desa. Sebetulnya 3 hal ini yang menjadi new economic growth di 8 program ini. MBG hasil dari penelitian kita itu menjadi kami sebut sebagai mesin yang tersembunyi. Dia sebetulnya masuknya stabilizer, tetapi karena yang lainnya belum mulai ya, kampung nelayan belum terlalu kelihatan, 3 juta rumah itu belum groundbreaking gitu ya, peletakan batu pertamanya belum ada, koperasi desa yang banyak belum baru tempel di desa-desa begitu ya, dan baru dibangun belakangan gudangnya, dan juga terakhir rame tentang mobilnya. Nah itu adalah sebetulnya bagi para ahli itu melihat ini sebetulnya menjadi engine penggerak transformasi ekonomi yang Prabowo. Sebetulnya Pak Prabowo 1 tahun ke depan 2026 3 hal ini yang harus dikawal lebih lanjut. Kampung nelayan, 3 juta rumah, koperasi desa. Artinya multiplier efek terhadap perekonomian di 3 program ini itu lebih tinggi dan sangat tinggi, artinya 43% di situ. Ya. MBG ya sangat seram. Kenapa sangat seram? Ya memang dia melibatkan banyak orang, kemudian banyak pihak. Tetapi ketika dia dibandingkan ya dengan kampung nelayan 3 juta rumah dan koperasi desa itu jauh lebih kecil gitu ya. Jadi kami menyarankan bagi pemerintah fokus di 3 ini, kemudian kelembagaannya diperkuat, ya evaluasi dan seterusnya dan tetap berjalan. Kemudian stabilizer, nah ini yang penyeimbang sistem sosial ini yang kemudian menjadi penyeimbang sistem sosial. Ini yang kemudian kritik misalnya tentang MBG tadi ya, MBG. Kenapa sih MBG akhirnya kemarin agak kencang tentang kritiknya. Kemudian sekolah rakyat, kesehatan gratis. Nah ini karena memang ini sekolah rakyat dan MBG itu untuk masyarakat berpendapat yang rendah dulu, gitu, bukan yang tinggi. Jadi yang menengah ini belum kebagian sebetulnya tanda petik dari 8 program ini. Nah sebetulnya di kelas menengah ini dia bisa fokus di 3 juta rumah dan koperasi desa yang sebetulnya bisa berdampak pada mereka masuk. Ini tapi itu tidak jalan, akhirnya yang jalan itu baru MBG ya, itu tidak kena bagi para masyarakat kelas menengah. Dan kalau masyarakat kelas menengah itu berisik ya udah itu menjadi bulan-bulanan, dan ini akhirnya pemerintah seakan-akan tidak punya program lain kepada masyarakat yang penghasilan menengah itu. Ini yang sebetulnya menjadi poin kita gitu ya. Nah selanjutnya mau sampai kapan kita? Lanjut aja ya sampai buka. Kemudian strategi tentang Palestina Merdeka. Jadi 23% dari model kita tadi itu menunjukkan Palestina itu bukan sekedar isu moral dan bukan simbolik, tapi dia preferensi strategis dari masyarakat kita. Artinya Indonesia itu menempatkan itu sebagai variabel dalam konfigurasi global. Ini yang berbeda tentang, saya ingin bicara sedikit tentang BOP.
Tentang BOP ini ada sebetulnya teman-teman, kalau kita bicara tentang hubungan Donald Trump dengan Palestina, itu dulu tahun 2020 itu ada yang namanya Abraham Accord. Itu adalah perdamaian yang kemudian dibingkai sebagai negosiasi kepentingan, kemudian normalisasinya didahulukan, isu final status dikelola bertahap, dan ini adalah yang ikut dalam Abraham Accord itu adalah semua negara-negara yang terdampak dengan peta Great Israel begitu ya, dari Sungai Efrat sampai satu lagi Sungai Nil, dua sungai itu yang kemudian masuk dalam Abraham Accord. Artinya kenapa negara-negara itu banyak yang masuk ke dalam BOP, itu berbeda positioningnya dengan Indonesia. Kalau mereka normalisasi dulu didahulukan, baru ngomongin kemerdekaan. Normalisasi dengan apa? Dengan Israel. Jadi Abraham Accord itu adalah bentuk dari normalisasi dengan hubungan dengan Israel. Kalau Indonesia, kita menetapkan kemerdekaan dulu baru normalisasi. Artinya two state dulu, two state solution, baru ngomong normalisasi dengan Israel. Posisi ini yang berbeda begitu. Jadi itu bukan anti Amerika, bukan anti Barat, bukan. Tapi ini pilihan sequence strategis untuk menjaga posisi tawar. Posisi tawar Indonesia tinggi akhirnya di dalam forum itu, bahkan menjadi wakil komandan ya, wakil komandan istilahnya. Nah itu yang kenapa ini menurut saya itu penjelasan logis kenapa Presiden Trump itu mengambil wakil dari Indonesia. Jadi Indonesia itu sebetulnya bukan kekuatan militer besar, tapi dia punya semacam legitimasi historik anti kolonial misalnya, kemudian konsistensi konstitusionalnya bahwa Palestina merdeka itu ya konsisten begitu saja. Kemudian juga kita punya warisan non blok ya, artinya memang ini menjadi tertinggi begitu ya. Nah ini yang menjadikan strategi akhir untuk Palestina merdeka. Bagi kami Adidas Institute, BOP itu sudah jelas dan sudah clear bahwa memang ini tepat untuk dilaksanakan, untuk ikut dalam di BOP. Kemudian yang kedua tentang engine ya. Jadi engine ini adalah 43% prioritas strategis tentang kampung nelayan, KDKMP dan 3 juta rumah. Ya, artinya memang di sini punya daya mungkin ekonomi yang terbesar ya. Bayangkan misalnya dalam 3 juta rumah itu ada tenaga kerja, kemudian industri konstruksi masuk, macam-macam di situ ya. Tanahnya juga ya, tanah dan mungkin ada seterusnya. Kemudian kampung nelayan dan KDKMP misalnya itu perkuat produksi yang ada di desa dan perputaran uang lokal. Bayangkan misalnya 1000 kampung nelayan diperbaiki, yang kita lihat hampir semua banyak ya kampung-kampung nelayan itu berada dalam kemiskinan, itu langsung diinjek dana tersebut ke mereka. Kemudian permintaan dan supply yang bersamaan ini kemudian menjadi efek big push ini ya. Kemudian fokus kebijakan dan anggaran harus terkonsentrasi di sini. Nah ini yang kedua, catatan tentang MBG. Kenapa MBG tersembunyi? Kami bukan kurang sependapat ya. Penjelasan tentang MBG menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu belum selesai menurut kami. Dia masih koma. Sebetulnya ada engine lain yang lebih besar, dan itu harus menjadi prioritas pada 2026 bagi Presiden, yaitu tadi kampung nelayan, KDKMP dan 3 juta rumah. Dia memang misalnya kenapa tersembunyi? Dia mendorong produksi misalnya petani dan koperasi lokal untuk bisa membuat pengadaan. Kemudian dia ada investasi tentang kualitas sumber daya manusia yang tadinya tiba-tiba tidak mengerti tentang gizi, tiba-tiba kita perlu untuk ahli-ahli gizi yang ada di MBG. Ini tidak terlihat sebagai proyek ekonomi sebetulnya, tapi dampaknya itu jika terintegrasi dia akan menjadi produksi di desa. Ini yang kami sebut dengan engine tersembunyi. Dia sebetulnya engine tapi yang tidak terlalu kuat gitu ya. Kira-kira begitu. Dan keberhasilannya memang ini komando di lintas kementerian ini harus ada. Misalnya kemarin kita bicara tentang KDKMP antara kementerian, kemudian BUMN dan seterusnya, akan terlihat nih apakah memang satu komando atau tidak.
Kemudian evaluasi rutin dan integrasinya dari dulu dan hilir, artinya memang Big Bang itu bukan soal besarnya program, tetapi kuatnya di tata kelola, kira-kira. Dan terakhir, ini menjaga stabilitas sosial, yaitu di sekolah rakyat, JKG, dan juga sebetulnya di MPG begitu. Ini tetap untuk menjadi tanpa stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi kita bisa diimbang. Ya, programnya itu harus dia berdampak nyata, jadi bukan hanya terserah. Jadi memang ini yang menjadi penting untuk menjaga stabilitas. Yang maksud di sini adalah sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan lumbung pangan. Artinya apa sih poinnya bagi pemerintah? Palestina itu kemerdekaan dulu baru normalisasi, ini yang kemudian menjadi ruh dari BOP sebetulnya. Kemudian yang kedua, kampung nelayan, KDKMP, dan 3 juta rumah itu harus fokus di tahun ini, di 2026. Awasi, perbaiki sambil jalan, atau ganti pemain, gitu kira-kira. Itu sampai ekstrim. Karena kalau tidak seperti itu, target Big Bang dan Big Push itu tidak terjadi, akan timpang begitu. Kemudian MBG, lumbung pangan, cek kesehatan gratis, itu dilanjutkan dengan perbaikan sambil jalan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bahwa penutup riset itu menunjukkan arah yang jelas. Artinya 43% prioritas ini berada pada di engine ekonomi real. Kampung nelayan, KDKMP, dan 3 juta rumah. Artinya fokus kebijakan harus dikonsentrasi pada sektor tersebut yang mempunyai daya ungkit terbesar pada produksi dan lapangan kerja. Yang kedua, stabilizer itu bukan penyeimbang, bukan pelengkap, tetapi dia penyeimbang. Jadi dia harus, karena untuk mempercepatkan ekonomi akan berisiko menciptakan tekanan harga dan ketimpangan. Itu yang kemudian jadi sebagai penyeimbang. Dan terakhir, quick wins ini harus masuk ke dalam sistem perencanaan yang bagus. Kira-kira begitu. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ini menjadi temuan kita yang sudah kita lakukan riset selama kurang lebih 2,5 bulan sebetulnya, efektif ya 2,5 bulan dari bulan Desember sampai Januari Februari lah ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi, ini kenapa lama memang kita menggunakan newspaper, tidak hanya tatap muka ya. Jadi memang ini wawancaranya tatap muka, mengisi personelnya pun tatap muka dengan di 12 kota tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.